Lihat tuh orang korupsi itu, uangnya banyak, tidak terhitung. Tapi apakah dia bahagia? Ketika ternyata anaknya misalnya rusak, anaknya tidak terkendali, anaknya menjadi penjahat, anaknya menjadi pecandu narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Anaknya tidak bisa diatur, dia korupsinya enak aja. Nah, kalau ajaran moral kita mengatakan kalau kau bisa korupsi tanpa ketahuan, satu, hatimu, batinmu tidak akan pernah tenang di dalam hidup ini. Karena kalau di dalam agama itu kan disebutkan orang yang berbuat salah itu, terutama makan barang korupsi, darahnya itu akan mengotori hidupnya, sehingga tidak akan pernah tenang meskipun hartanya banyak. Tidak akan pernah tenang dia, meskipun mungkin mewah, kedudukannya tinggi, tapi keluarganya rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, lihat itu koruptor, lihat itu korupsi, uangnya banyak tak terhitung, itu kata Mahfud MD. Nah, kalau kita lihat-lihat para koruptor, orang-orang yang korupsi, kita lihat-lihat aja yang kira-kira uangnya paling banyak siapa. Nah, ya, kemudian tapi kalau dia sakit dan sakitnya itu menjijikkan, sehingga orang juga kalau ada dia lewat, kalau orang mau makan, mau muntah, ya kan? Terus punya anak plonga-plongo karena kebanyakan obat misalnya. Apakah dia bahagia? Ya, saya menafsirkan kembali apa yang dikatakan oleh Mahfud MD itu, ya. Sekalipun seorang koruptor itu uangnya banyak, jangankan sakit, ya, fisiknya baik saja, ya, anaknya kelihatan sehat saja, tidak kena narkoba dan lain sebagainya, sebenarnya tidak pernah bahagia dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kenapa? Ya, ini kalau kita bertumpu kepada ayat-ayat Al-Quran, semua harta yang diperoleh dengan cara yang haram, apakah itu dengan manipulasi kekuasaan, dengan korupsi, maling beneran, dengan malak, dengan menggertak, dengan menipu dan lain sebagainya, sebenarnya dia sedang memasukkan api ke dalam seluruh perutnya itu, ke dalam perutnya itu, terbakar dia. Ya, itu dikatakan oleh Al-Quran dalam salah satu ayatnya. Pemirsa, mohon cari saja Google, nanti ketemu ayat itu, ya. Tetapi kenapa orang-orang yang korupsi itu masih kelihatan senyum-senyum, ya kan? Cengengesan, ya, itu wajar saja sebetulnya, karena korupsi itu secara substansial dilihat dari ajaran Islam, yang pertama kali dibakar itu adalah jiwanya, ya, kondisi jiwanya. Dan karena itulah sebetulnya yang hilang duluan dari para koruptor itu, yang mati duluan adalah rasa kemanusiaannya. Dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan, ya, dibandingkan dengan sekedar manusia seonggok saja, ya, yang tidak punya rasa kemanusiaan itu. Itu artinya jiwanya sudah hilang. Walaupun orang menyebutnya itu adalah kehidupan yang wajar, tetapi dia sebetulnya sudah gila. Karena belegernya juga hanya sebagai manusia, tetapi jiwanya sudah tidak lagi menjadi manusia. Itu hakikat pertama, ya, yang menjadikan manusia itu tidak mungkin kalau dia korupsinya, apalagi korupsi dicampur nipu, dicampur macam-macam itu, ya, dia pasti akan kehilangan itu. Itu mengapa pemirsa, semua orang yang menjadi koruptor itu selalu dilanda kecemasan. Dan bukti bahwa dia tidak bahagia itu adalah ketika dia mencari kompensasi untuk menyenangkan. Nah, banyak yang akhirnya jatuhnya, ya, itu kepada tempat-tempat yang maksiat, ke pelacuran, ada yang ke narkoba, ke nightclub, ya kan, dan lain sebagainya. Dan lihat pejabat-pejabat di Indonesia untuk mengukur itu, ya kan,
Coba pejabat yang pekerjaannya itu korupsi, kemana dia menghabiskan uangnya? Kelihatan itu di situ. Dan memang ini masalahnya, ya, uang hasil korupsi yang membakar jiwa itu adalah sakit yang tidak menimbulkan rasa sakit. Ya, bagi orang-orang tertentu tidak merasakan bahwa korupsi itu, para koruptornya itu tidak menyadari bahwa dirinya itu sakit jiwa, itu nggak menyadari, ya kan? Itulah mengapa ya pada akhirnya mereka akan terus-menerus korupsi dan tidak peduli terhadap penderitaan rakyat. Ya, saat rakyat menderita, misalnya mereka berjoget rame-rame, misalnya kan, ya kayak gitu. Jadi kepekaannya terhadap kemanusiaan itu hilang. Itu sebetulnya adalah orang yang menderita sakit jiwa. Nah, memang pada akhirnya ada dampak ketika orang itu penderitaannya sudah sangat serius, dia bisa stres, ada yang akhirnya bunuh diri, ada yang menimbulkan penyakit kulit, ada yang menimbulkan ini. Dan itu menurun menjadi gen, melahirkan anak, pelongo-pelongo bisa menjadi anak yang kena narkoba bisa, ya kan? Ya, itu dijelaskan oleh Mahfud MD, ke night club dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah penderitaan yang ada di dunia ini. Di akhirat, wow, ya, pembalasannya langsung dan penderitaannya bersifat langsung. Kalau di dunia ini bisa menderita secara fisik, mungkin saja juga enggak, tetapi dipastikan jiwanya pasti menderita. Tapi di akhirat, ya, pasti menderita dalam keutuhannya dia sebagai manusia yang mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu, ya, dibakar habis bersama hartanya, ya. Kalau punya perhiasan dari misalnya permata-permata itu kan kadang-kadang dipamerin tuh, ya, duitnya hasil merampok negara, hasil mencuri, dipamerin kepada rakyat. Di akhirat itu akan seperti itu. Kalau korun kan, ya, tidak usah menunggu di akhirat. Dan korun itu tidak korupsi, ya, dia kekayaannya itu diperoleh dengan cara itu. Itu aja murkanya Allah itu udah kayak begitu gitu. Apalagi hasil maling, hasil korupsi. Tetapi apakah para koruptor itu takut dengan ancaman akhirat yang menakutkan seperti itu? Ya, kita tidak tahu persisnya apakah mereka itu takut apa enggak gitu kan. Tetapi kita wajib mengingatkan, ya, berhenti korupsi, perbaiki diri, bertobat selama masih bisa tobat, masih seger buger begini, kembalikan saja uang untuk rakyat, dan mudah-mudahan itu akan meringankan beban hidupnya. Itu mengapa pemirsa, orang yang sedekah, orang yang berjalan di atas kebenaran, mungkin hidupnya pas-pasan. Ya, pas butuh, pas ada gitu loh. Ya, tidak harus miskin juga. Ini kan gambarannya selalu miskin itu. Tapi kalau orang berada dalam prinsip-prinsip kebenaran, happy. Kenapa? Karena apa yang ada di hatinya disuarakan. Ya, bisa menyakitkan para koruptor. Kalau misalnya dia menuding maling, kayak Mahfud MD ini didengar oleh para pejabat yang menjadi koruptor. Oh, dia dimaki-maki nih dalam hati, tapi nggak berani terus terang. Dan ini memang kita harus suarakan kebenaran itu, ya. Kita harus takut-takuti para koruptor. Siapa tahu ada masih sepercik kemanusiaannya itu yang akan mengubah dia menjadi hidup kembali menjadi normal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.